Pasar Cikuray, sebuah pasar tradisional yang terletak di pinggiran kota, pagi itu seperti biasa mulai ramai oleh suara para pedagang yang menjajakan dagangannya. Aroma rempah-rempah, sayuran segar, dan gorengan yang baru diangkat dari minyak panas menyatu di udara. Namun, di balik hiruk-pikuk yang tampak biasa itu, tersembunyi rasa takut yang menyelimuti banyak hati. Semua itu karena satu nama, Ujang Golok. Ia bukan preman biasa. Tubuhnya kekar, matanya tajam seperti pisau, dan ia tak pernah keluar rumah tanpa menyelipkan sebilah golok di pinggang. Julukannya lahir dari reputasinya. Cepat marah dan siap mencabut senjata untuk hal sepele sekalipun. Bagi Ujang, pasar bukan tempat mencari rezeki, tapi ladang pungutan liar. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri lorong pasar seperti raja yang memeriksa wilayah kekuasaannya. Para pedagang buru-buru menyiapkan uang setoran. Jika terlambat atau kurang, ancamannya tak main-main. "Mana setoran hari ini, Mang Darman?" gertaknya kepada seorang penjual sayur tua yang sedikit terlambat menyiapkan lapak. "Sabar, Kang, Abdi baru buka," jawab Mang Darman gemetar sambil mengais uang receh. Tanpa basa-basi, Ujang menendang ember sayuran Mang Darman hingga terbalik. Sayur mayur berserakan di tanah, dilindas sandal orang yang lalu lalang. Orang-orang melihat, tapi tak ada yang berani membantu. Ujang tertawa puas. Lain kali, ulah loba alesan. Anak-anak kecil yang membantu orang tua mereka berdagang pun tahu, jika Ujang datang, lebih baik menghindar. Ia suka duduk di warung kopi, memaksa untuk disuguhi tanpa bayar, dan seringkali mengambil barang dagangan seenaknya. Di balik kejamnya sikap Ujang, sebenarnya tersembunyi masa lalu kelam. Sejak kecil ia hidup di jalanan, besar tanpa kasih sayang, dan tumbuh dengan dendam pada dunia. Baginya, kekerasan adalah bahasa yang paling dimengerti semua orang. Namun hari itu, nasib pasar Cikuray mulai bergerak pelan ke arah yang tak disangka. Karena tanpa ia sadari, seseorang akan datang. Bukan polisi, bukan tentara, tapi seseorang yang hanya membawa senyum dan ketenangan, dan nama besar yang belum pernah ia dengar, Kang Dedi Mulyadi. Pagi itu, langit pasar Cikuray mendung tipis, tapi tidak menurunkan hujan. Udara masih sejuk ketika sebuah mobil sederhana berhenti di pinggir pasar. Dari dalamnya, turun seorang pria berpakaian adat Sunda, mengenakan baju pangsi hitam dan iket kepala bercorak batik. Langkahnya tenang. Matanya tajam namun bersahabat, menelusuri lorong-lorong pasar dengan penuh perhatian. Ia tidak membawa pengawal, tidak membawa kamera, hanya sebuah tas kecil selempang dan senyum yang tak henti-hentinya ia tebarkan pada siapapun yang ditemuinya. "Wilujeng enjing, Bu. Kumaha dagangan Ayuna?" sapa pria itu pada seorang ibu penjual gorengan yang terkejut oleh keramahan tersebut. "Alhamdulillah, Kang. Abdi teu apal, anjeun saha?" tanya si ibu dengan sopan. Bingung tapi senang karena jarang ada orang asing menyapa sedemikian hangat. "Tos biasa ka pasar, heula mah pengen ngarasa keun gorengan enu asli ti bumi urang," jawab pria itu sambil duduk di bangku kecil dan membeli sepiring bala-bala serta tahu isi. Si ibu pun tersenyum dan memberinya ekstra gorengan tanpa diminta. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya. Ada yang saling bertanya dalam bisik-bisik. "Eta saha? Nya? Sopan pisan, sigana lain urang biasa." Tanpa mereka sadari, pria itu melangkah ke setiap lapak. Ia tak segan membantu mengangkat keranjang, menyapa anak kecil, dan memborong dagangan pedagang kecil tanpa menawar. Semua dilakukan dengan tulus. Di sisi lain pasar, Ujang sedang duduk sambil menyeruput kopi gratis dari warung yang wajib melayaninya. Pandangannya langsung mengarah pada pria asing yang jadi pusat perhatian. "Si eta saha? Siga pejabat, tapi datang sorangan. Teu make protokol," gumam Ujang dengan curiga. Ia merasa terusik, apalagi karena pedagang yang biasanya takut kini tersenyum lebar menyambut orang itu. Ujang berdiri, menyelipkan golok ke balik jaketnya. Langkahnya besar dan kasar, menghampiri kerumunan yang mulai mengelilingi si pria asing. "Heh, maneh saha?"
Gaya pisan belanja di Dieu. Suaranya menggelegar memecah suasana. Pria itu menoleh pelan, tetap tersenyum. Abdi Dedi. Saha atuh NU teu boleh belanja di pasar? Yeu tempat umum, nya. Ujang melotot. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia menatap tajam, lalu berkata, lamun teu sopan, aing bisa ngajar maneh. Aing Ujang di Dieu. NU ngatur pasar Yeu. Suasana mendadak tegang. Para pedagang membeku di tempatnya. Mereka tahu Ujang tak main-main jika sudah bicara seperti itu. Tapi mereka juga mulai sadar. Ujang sedang menantang orang yang sama sekali bukan orang biasa. Mereka hanya belum tahu seberapa besar kesalahan yang akan dilakukan Ujang hari itu. Kerumunan di tengah pasar mulai membentuk lingkaran. Beberapa pedagang yang tadinya melayani pembeli, kini berdiri kaku menyaksikan konfrontasi antara Ujang dan pria yang baru saja mereka kenal sebagai Kang Dedi. Suasana yang tadi hangat berubah jadi mencekam. Ujang berdiri tegap, tangannya menyentuh pinggang tempat goloknya biasa terselip. Sorot matanya penuh curiga dan amarah, bukan karena Kang Dedi berbuat salah, tapi karena kehadiran orang asing ini mengusik wilayah kekuasaannya. Ia merasa dilangkahi, tidak dihormati. Aing teu peduli maneh saha. Tapi di Dieu, teu aya NU bisa sok-sokan leumpang sakahayangna, kata Ujang, dengan nada mengancam. Beberapa pengamen jalanan dan tukang parkir menghindar pelan-pelan. Mereka tahu, jika Ujang sudah bicara seperti itu, akan ada keributan. Kang Dedi masih berdiri tenang, tangannya tetap berada di depan tubuhnya, tidak menunjukkan niat melawan. Tapi tatapannya tidak gentar sedikit pun. Ia memandang Ujang seperti seorang guru memandang murid yang sedang emosi. Penuh sabar, tapi tidak bisa diremehkan. Ujang, Yeu pasar umum. Sadayana boga hak pikeun sumping jeung ngadukung dagangan warga. Ucap Kang Dedi dengan suara datar namun tegas. Lamun maneh ngarasa Yeu tempat milik sorangan, meureun maneh NU kudu dipertanyakan. Kalimat itu seperti tamparan di muka Ujang. Ia merasa diremehkan di depan banyak orang. Mukanya merah padam. Ia mencabut sedikit gagang golok dari balik jaketnya, memperlihatkan kilauan logam yang cukup untuk membuat jantung orang-orang berdegup lebih cepat. Suara para pedagang berubah jadi bisik-bisik panik. Eta Ujang bakal ngamuk. Teu sadar eta teh Kang Dedi Mulyadi. Ada yang sudah mulai melangkah mundur, khawatir bentrokan akan terjadi di depan mata mereka. Tapi sebelum suasana semakin tegang, salah satu pemuda pasar yang mengenali Kang Dedi melangkah maju. Ujang, entong asal. Eta teh Kang Dedi. NU mantan bupati. NU sok ngurus rakyat leutik. Ucapan itu membuat Ujang sedikit tertegun. Ia menatap pria di depannya lebih seksama. Ada rasa bingung dan tidak percaya di wajahnya. Dedi Mulyadi, gumamnya pelan. Kang Dedi hanya mengangguk sekali. Kuring datang ka Dieu lain hayang ribut. Kuring hayang ngadenge jeung ngadukung NU susah. Tapi lamun maneh hayang maksa ngagunakeun kekerasan, meureun aing bisa ngajar keun NU leuwih penting. Ujang terdiam. Golok di tangannya perlahan turun. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam cara bicara Kang Dedi yang berbeda dari siapapun yang pernah ia hadapi. Tidak marah, tidak mengancam, tapi justru membuatnya merasa kecil. Kerumunan kembali hening. Semua menanti reaksi Ujang, tapi kali ini bukan karena takut akan amarahnya, melainkan karena penasaran. Akankah preman paling ditakuti di pasar Cikuray akhirnya takluk, bukan oleh senjata, tapi oleh wibawa dan ketegasan seorang pemimpin rakyat? Dan di tengah ketegangan itu, perlahan tapi pasti, bayangan perubahan mulai muncul di mata Ujang. Angin pagi berhembus pelan, seakan ikut menenangkan amarah yang menggantung di udara. Ujang masih berdiri di depan Kang Dedi, goloknya kini sudah kembali tersembunyi. Tapi bukan karena rasa takut fisik, melainkan karena hatinya diguncang oleh sesuatu yang baru, rasa hormat. Wajah Kang Dedi tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga kesombongan. Justru sebaliknya, ia menatap Ujang dengan mata yang teduh. Seperti ayah yang ingin anaknya mengerti bahwa jalan kekerasan hanya membawa kehancuran.
Ujang, ujar Kang Dedi perlahan, sabaraha lami maneh hayang hirup jadi NU ditakuti? Naha teu keip terus nyingsiunan batur, padahal hate sorangan bolong. Ucapan itu mengenai sasaran. Jantung Ujang berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini, tak pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepadanya, apalagi di depan umum. Dan yang lebih mengejutkan, ia tak merasa ingin marah. Justru seperti sedang dipanggil pulang oleh suara lama yang pernah ia lupakan. Nurani. Kerumunan semakin sunyi. Beberapa pedagang menyeka air mata haru. Mereka tak pernah melihat Ujang diam selama ini. Biasanya, kata-katanya selalu keras, tangannya cepat bergerak. Tapi kali ini, ia seperti lumpuh oleh keteguhan seorang pria bersahaja. Abdi ukur ngajaga tempat Yeu. Kang, kata Ujang pelan, hampir tak terdengar. Teu aya NU ngajar keun abdi kumaha carana hirup NU bener. Kang Dedi melangkah pelan mendekatinya, lalu menepuk bahunya. Anu ngajar keun teu kudu sok aya. Tapi lamun maneh bisa mikir jero, kahirupan sorangan bakal ngajar keun NU leuwih ti cukup. Ujang menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. Bukan karena kalah berkelahi, tapi karena menyadari selama ini ia hidup dalam ilusi kekuatan palsu. Ia membangun nama dari rasa takut orang lain, padahal ia sendiri ketakutan. Takut ditinggal, takut dihina, takut tak berarti. Kang Dedi mengalihkan pandangannya ke para pedagang. Sadayana di dieu saksi. Urang Sunda boga budaya silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Lamun aya NU lepat, tong langsung dihukum. Tapi didenge, dipaparin jalan. Beberapa orang mengangguk. Ada yang menepuk tangan pelan, masih dengan rasa haru. Suasana pasar yang tadinya seperti ladang perang, kini berubah jadi ruang penyembuhan batin. Ujang mengangkat kepala, menatap Kang Dedi dengan mata yang mulai basah. Abdi, hoyong robah, Kang. Tapi abdi teu terang kudu ti mana. Kang Dedi tersenyum. Ti dieu. Ti yeu detik. Hayu urang robah bareng. Nya, Ujang. Dan untuk pertama kalinya, Ujang, golok, mengangguk bukan dengan ancaman, tapi dengan kelegaan. Sebuah awal baru telah dimulai, bukan lewat darah dan amarah, tapi lewat kalimat sederhana dan kekuatan hati. Setelah ketegangan itu mereda, para pedagang mulai mendekat. Beberapa dari mereka tampak heran, beberapa lainnya masih tak percaya bahwa preman paling ditakuti di pasar kini berdiri membisu, menatap seseorang dengan rasa hormat. Seorang pedagang tua, Mang Darman, melangkah perlahan ke arah Kang Dedi dan menundukkan kepala. Hapunten, Kang, abdi MAH teu nyangka bisa papanggih langsung. Nganuhun keun pisan tos mampir ka pasar leutik ieu. Kang Dedi tersenyum hangat dan membalas salamnya. Hapunten teh pikeun naon, Mang? Urang sadayana sami, kudu silaturahmi. Beberapa pedagang lainnya mulai ikut bergumam, menyebut nama lengkap Kang Dedi Mulyadi. Ada yang bahkan mengeluarkan ponsel bututnya untuk mencari foto-foto beliau di internet, lalu menunjukkannya pada yang lain. Wajah Kang Dedi memang tidak asing. Ia sering muncul di media sosial, membela wong cilik, turun langsung ke jalan. Ujang mendengar semuanya dengan kepala tertunduk. Kini ia sadar betapa besar kesalahannya. Ia bukan hanya menantang seorang pengunjung biasa, tapi seorang tokoh yang dihormati karena kepeduliannya, bukan karena kekuasaannya. Abdi, pernah ningali anjeun di video YouTube. Kang, kata salah seorang pemuda pasar sambil menahan senyum. NU sok ngajak ngobrol tukang becak, tukang sampah, NU jadi pahlawan sapopoe. Kang Dedi hanya tertawa kecil. Hehe, atuh, eta MAH usaha saatik. NU penting MAH urang sadayana sadar yen NU leutik teh lain hartina hina. Seorang ibu pedagang jamu ikut bersuara, suganku ayana Kang Dedi, pasar yeu moal aya NU dipalakin Dewi. Ujang mendongak, wajahnya menahan malu. Tapi sebelum sempat bicara, Kang Dedi lebih dulu menoleh padanya. Ujang, maneh hoyong beneran robah, nya? Ujang mengangguk pelan. Hoyong, Kang. Tapi abdi terang,
Teu gampang ngabali keun kapercayaan. Kang Dedi menepuk bahunya sekali lagi, kali ini lebih mantap. Tapi lamun urang sabar, tulus, jeung ikhlas jalma-jalma bakal ningali parobahan eta. Ulah cicing di balik golok deui. Cicing di tengah masyarakat. Ngabantu, sanajan saetik. Langit di atas pasar mulai terbuka. Cahaya matahari pelan-pelan menerobos awan tipis, menyinari pasar yang baru saja menyaksikan sebuah momen langka. Seorang preman yang menunduk pada kebijaksanaan, dan seorang pemimpin yang memeluk dengan kasih. Dan sejak saat itu, semua yang hadir tahu, hari itu bukan hanya soal terbongkarnya identitas seorang tokoh, tapi juga lahirnya kembali seorang manusia yang lama tenggelam dalam gelapnya dendam dan kesepian. Pagi itu berubah menjadi siang yang damai. Pasar Cikuray, yang biasanya penuh kecemasan akibat ulah Ujang, kini terasa lebih ringan. Para pedagang kembali ke lapak masing-masing, tetapi mata mereka sesekali menoleh ke satu titik. Tempat Ujang dan Kang Dedi masih berdiri berdampingan. Ujang duduk di bangku kayu dekat penjual gorengan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa asing di tempat yang ia kuasai. Tangan yang biasa menggenggam golok kini menggenggam gelas plastik berisi teh manis pemberian ibu penjual. Kang Dedi duduk di sebelahnya. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melempar senyum kepada orang-orang yang lewat. Keheningan itu bukan canggung, melainkan memberi ruang untuk berpikir. Dan Ujang berpikir, keras. Abdi tos lami hirup di jalan, ujar Ujang tiba-tiba. Ti leutik geus biasa dipukul, disingkir keun, dihina. Abdi pikir, hiji-hijina cara pikeun dihargainya eta jadi ditakuti. Kang Dedi menoleh pelan. Ngan bedana antara dihargaan jeung ditakuti teh. Ujang, anu satu datang ti heit, NU sejen datang ti sieun. NU datang ti sieun MAH moal langgeng. Ujang mengangguk pelan, seperti anak kecil yang baru diberi pelajaran penting. Tapi upami abdi robah, saha NU bakal percaya, Kang? Jalma-jalma geus dianggap abdi teh tukang nyusah keun. Kang Dedi tersenyum. Henteu kudu langsung dipercaya. NU penting, dipercaya ku diri sorangan heula. Lamun urang tulus, kahadean bakal ngajak batur percaya saetik-saetik. Mata Ujang berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tapi wajahnya memuat beban puluhan tahun yang akhirnya mulai luluh. Abdi hoyong robah, Kang. Tapi teu terang kudu kumaha. Abdi teu boga usaha, teu boga modal, teu boga pangaweruh. Kang Dedi membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Ia menuliskan beberapa nama, komunitas sosial, program pelatihan kerja, dan nomor kontak seorang sahabatnya di dinas sosial. Ieu. Urang Sunda kudu silih dukung. Coba kontak ieu, sebut ngaran aing. Insya Allah bakal dibantuan. Ujang menerima kertas itu seperti menerima jalan keluar dari lorong gelap hidupnya. Tangannya gemetar, tapi matanya kini bersinar. Ada cahaya baru yang tumbuh, harapan. Kang Dedi berdiri dan menepuk bahu Ujang sekali lagi. Ingat, Jang. Teu aya jalur robah NU gampang. Tapi lamun hayang bener-bener hirup jeung dihormati, lain ditakuti, yeu lengkah kahiji. Para pedagang yang sejak tadi memperhatikan, mulai menatap Ujang dengan wajah berbeda. Ada rasa curiga, tapi juga secercah harapan. Sugan Ujang benar-benar bisa robah. Dan di dalam hati Ujang, sebuah keputusan telah bulat. Ia tidak ingin dikenal sebagai Ujang, golok, lagi. Ia ingin dikenal sebagai Ujang, warga pasar yang pernah tersesat, tapi memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang nyata. Ujang mulai rutin mengikuti pelatihan kerja yang direkomendasikan Kang Dedi. Ia belajar tentang teknik bercocok tanam, membuat kerajinan tangan, dan cara mengelola usaha kecil. Namun, perubahan bukan hal mudah. Di pasar, beberapa orang masih memandangnya dengan waspada, bahkan ada yang menghindar. Ujang MAH biasa ngaganggu. Teu yakin bisa benar-benar robah, bisik seorang pedagang. Ujang hanya tersenyum kecil. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa didapatkan dengan cepat,
apalagi dari mereka yang sudah lama mengenal sisi gelapnya. Tapi ia juga sadar, setiap langkah kecil adalah batu loncatan untuk masa depan yang berbeda. Suatu sore, ketika ia sedang membantu ibu penjual sayur mengangkat keranjang berat, seorang anak kecil datang menghampirinya. "Ujang, tadi di sekolah guru ngomong tentang tokoh yang membantu orang susah. Guru bilang itu orang baik," kata si anak polos. Ujang terdiam. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Anak kecil itu tak tahu masa lalunya, tapi ia melihat kebaikan dalam sikap Ujang yang kini mulai berbeda. Di sisi lain, Kang Dedi sesekali datang ke pasar, memberikan semangat. "Ujang, ingat, urang teu jalan sorangan. Komunitas jeung masyarakat kudu jadi tempat urang balik lamun aya halangan," ujarnya. Namun tidak semua mudah. Suatu malam, Ujang didatangi beberapa preman lama yang mengingatkannya agar tidak berubah. "Ujang, maneh kitu lain urang deui. Leupas golok, leupas identitas," kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Ujang menatap mereka tanpa takut. "Hirup lain ngan ukur ngeunaan meunang pertempuran. Kuring milih damai. Ulah ngaganggu kahirupan batur deui." Ancaman itu membuat pasar kembali gaduh, tapi juga membuktikan bahwa perubahan Ujang adalah tantangan besar bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Malam-malam setelahnya, Ujang semakin mantap. Ia mulai membuka warung kecil menjual minuman tradisional, hasil kerja keras yang dibantu Kang Dedi. Usaha kecil itu menjadi simbol baru dari perjuangannya. Sementara itu, masyarakat pasar mulai berubah cara memandangnya. Pelan tapi pasti, rasa takut berubah menjadi rasa hormat dan akhirnya rasa percaya. Dan di bawah sinar lampu jalan yang temaram, Ujang berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang gelap, selama masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pasar Cikuray kini mulai berubah. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan dan rasa takut perlahan berganti dengan kehangatan dan saling percaya antar warga. Semua mata kini tertuju pada Ujang, yang dulu dikenal sebagai preman yang menakutkan, kini menjadi sosok yang dihormati. Hari itu, Kang Dedi mengundang seluruh pedagang dan warga pasar untuk berkumpul dalam sebuah acara kecil, sebuah simbol perubahan dan persatuan. Mereka berkumpul di lapangan terbuka, duduk berdampingan dengan wajah-wajah cerah penuh harapan. Kang Dedi berdiri di tengah kerumunan, mengangkat tangan untuk meminta perhatian. "Saudaraku, kita semua pernah salah dan lelah. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kita bisa berubah dan bersatu demi masa depan yang lebih baik." Ujang berdiri di samping Kang Dedi, mengenakan pakaian bersih dan rapi. Ia menatap wajah-wajah yang dulu takut padanya, kini memandangnya dengan penuh rasa hormat. "Abdi Ujang," ucapnya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Abdi pernah salah, tapi ayeuna abdi bade ngajaga pasar yeu, ngajaga urang sadaya." Suasana hening sejenak, lalu pecah dengan tepuk tangan yang meriah. Pedagang dan warga pasar ikut berdiri, memberi dukungan tanpa ragu. Ada yang menangis bahagia, ada yang tersenyum penuh haru. Seorang anak kecil yang dulu pernah mendekati Ujang dengan rasa takut, kini berlari ke pelukan Ujang, berkata, "Ujang, anjeun pahlawan kami." Ujang tersenyum tulus. "Hatur nuhun, yeu lain hasil abdi sorangan. Yeu hasil usaha urang sadaya." Kang Dedi menambahkan, perubahan itu memang tak mudah, tapi bila dimulai dari hati dan dilakukan bersama, maka tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa preman lama yang dulu menantang Ujang kini ikut duduk di kerumunan, tampak ragu namun tergerak oleh suasana persatuan yang kuat. Malam menjelang, pasar diterangi lampu warna-warni. Musik dan tawa menggema, tanda sebuah komunitas yang kembali hidup dan berharap. Di saat itu, Ujang tahu bahwa perjalanan barunya baru saja dimulai. Ia tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama orang-orang yang percaya dan mendukungnya. Dan untuk pertama kalinya, di hati Ujang, tumbuh keyakinan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar preman. Ia bisa menjadi pelindung sejati pasar dan warganya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian besar di pasar Cikuray. Kini, suasana pasar berubah drastis. Lebih ramai,
lebih rukun, dan jauh dari bayang-bayang kekerasan yang dulu mengintai tiap sudutnya. Ujang, yang kini lebih sering dipanggil Mang Ujang oleh warga pasar, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sederhana tapi bermakna. Ia membuka warung minuman tradisional tiap pagi, membantu ibu-ibu pedagang membongkar barang, dan sesekali ikut membersihkan saluran air pasar. Masyarakat mulai mempercayainya sepenuh hati. Bahkan, beberapa dari mereka meminta Ujang menjadi ketua paguyuban pedagang pasar. Tawaran itu membuatnya terdiam lama malam harinya, merenungkan perjalanan yang sudah ia tempuh. Aing dulu mah lempang bawa golok, Ayuna lempang bawa sapu, gumamnya sambil tersenyum saat menyapu lantai pasar. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa ia bisa sampai sejauh ini. Kang Dedi pun masih rutin mengunjungi pasar. Namun kali ini, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi sekadar menyapa, berbagi cerita, dan melihat perkembangan yang ia bantu mulai. Ujang, urang bangga ka amaneh. Tapi inget, NU susah teh lain robahna, tapi ngajaga tetep robah, katanya suatu hari. Ujang mengangguk. Ia tahu benar maksudnya. Godaan untuk kembali ke cara lama masih ada. Cepat, praktis, dan menakutkan. Tapi ia juga tahu, jalan itu penuh kehampaan. Kini, ia memilih jalan yang lambat, tapi penuh arti. Suatu hari, datanglah seorang pemuda baru yang mencoba bermain di pasar. Ia menagih uang parkir sembarangan dan memaki pedagang. Warga mulai gelisah. Tapi sebelum kekacauan terjadi, Ujang menghampirinya. Dengan tenang, tanpa ancaman, Ujang mengajak pemuda itu duduk. Ia menghidangkan segelas bandrek, lalu bercerita tentang hidupnya, tentang masa lalu yang kelam dan perubahan yang ia tempuh. Pemuda itu mendengarkan, dan akhirnya menangis. Ia tidak ditampar atau diteriaki, tapi disentuh hatinya. Warga pasar menyaksikan kejadian itu dengan kagum. Mereka mulai menyadari, Ujang bukan hanya berubah, ia kini menjadi teladan. Seorang mantan preman yang kini menyulut perubahan dengan kelembutan. Suatu malam, di saung kecil pasar, Ujang menulis sesuatu di selembar kertas tua. Ia menuliskan semua perjalanannya, dari kelam hingga terang. Kang Dedi benar, kadang jalur pang susah teh NU paling bener, tulisnya. Ia ingin kisahnya bisa dibaca orang lain suatu hari nanti. Supaya tidak ada lagi anak muda yang berpikir bahwa ditakuti lebih baik dari dihormati. Dan di bawah cahaya remang lampu saung itu, Ujang sadar. Jalan barunya memang baru dimulai, tapi ia siap menempuhnya, dengan hati yang bersih dan niat